yang harus sahabat pahami bahwa pemberian bakteri starter itu adalah agar air kita selalu sehat dan aman untuk ikan. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas! Hey sahabat goldfish, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu. Baik sahabat, hari ini saya akan share tentang treatment mingguan saya dalam merawat air agar air selalu jernih dan bening, sebening kristal. Ajib ya. Jadi air menjadi bening di akuarium itu sahabat, itu tantangan kita sebagai penghobi, khususnya penghobi ikan mas koki. Gimana caranya agar air selalu bening? Sebab yang jadi problem kita itu pelihara ikan yang mana ikannya ini adalah rajanya amoniak yang suka pup dan banyak pupnya ya. Tapi gimana agar akuarium kita selalu bening? Apabila kita pelihara ikan yang kecil-kecil gitu, seperti ikan gupi misalnya ya, atau ikan cupang misalnya, bening itu ya wajar segitu ya, bisa bening air wajar karena pupnya kecil-kecil gitu. Beda dengan ikan mas koki. Juga ada beberapa sahabat yang memang ini problem gitu ya, sampai nge-inbox saya di Facebook gitu ya. Sebetulnya sudah sering saya jelaskan ya masalah air biar bening itu ya di video-video saya, entah itu pakai lampu UV, entah itu pakai clay gitu ya. Sebetulnya kalau diubek-ubek ya video saya sebelumnya itu ada tipsnya ya, caranya gitu. Cuma mungkin di sini yang akan saya fokuskan adalah treatment saya agar air di akuarium saya itu selalu bening, itu nggak neko-neko ya, nggak aneh-aneh gitu ya ibaratnya ya. Hanya menggunakan 2 produk saja gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana kita akan prolog dulu sahabat ya. Prolognya begini. Air di akuarium biar bening itu sebetulnya banyak faktor sahabat ya. Dan yang umumnya, yang awamnya kita pahami adalah air selalu bening itu yaitu memakai bakteri starter gitu ya. Sebetulnya itu adalah faktor kedua atau ketiga sebetulnya, menggunakan bakteri starter. Makanya banyak ya di iklan-iklan air akuarium bening pakai bakteri starter ini, dan termasuk saya pun begitu ya mempromosikannya, karena memang awamnya akuarium air bening itu awamnya gitu kita pahami pakai bakteri starter. Memang itu masih relevan, tapi itu adalah faktor kedua atau ketiga gitu. Ada yang paling penting itu faktor pertama. Nah, jadi faktor pertama itu sebetulnya susunan media mekanis sahabat ya. Sebagai polish waternya yaitu media mekanis harus mumpuni ya. Dari susunannya, dari jet mat, biopom, kapas putih. Nah, itu seperti itu. Kalau saya susunannya begitu. Penyaring kotoran kasar, terus biopom, yang pertama jet mat, biopom, yang terakhir adalah kapas putih. Sahabat kalau ingin lebih jelas tentang susunan media mekanis ini bisa dilihat di video saya yang sebelumnya yang ini. Itu saya jelaskan di situ susunan media mekanis. Selanjutnya yang kedua adalah clay ya, atau penjernih air. Saya menggunakan dari Natur Booster treatmentnya ya, dan itu membantu sekali ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, dia mengikat polutan-polutan yang ada di air, lalu dia tenggelam dan nanti akan tersedot oleh pompa. Dan yang terakhir barulah itu ya bakteri starter gitu ya. Nah, bakteri starter itu faktor ketiga sebetulnya agar air bening ya. Jadi bakteri starternya apa terserah gitu ya, tapi sebetulnya ada beberapa hal yang krusial ya penggunaan bakteri starter itu ya. Ada yang yang lengkap, ada yang kurang lengkap gitu, saya katakan seperti itu ya. Namun saya fokusnya nggak ke sana ya, nggak ngebahas ke sana ya. Jadi yang perlu dipahami sahabat itu begitu ya. Jadi agar air bening itu fokus pertama itu bukan bakteri starter gitu ya, tapi susunan media mekanis, lalu pakai clay gitu ya, dan baru bakteri starter. Nah, itu salah satunya. Dan sebetulnya banyak faktor juga, termasuk media biologisnya gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Apakah airnya belum mature, sebetulnya banyak faktor gitu. Tapi yang ingin saya pahami bahwa air bening itu bukan karena bakteri starter gitu. Bakteri starter itu hanya untuk agar airnya
sehat dan aman untuk ikan gitu ya. Yang harus sahabat pahami bahwa pemberian bakteri starter itu adalah agar air kita selalu sehat dan aman untuk ikan. Nah, itu fungsinya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya. Treatment saya dalam perawatan air agar selalu bening di akuarium yaitu yang pertama, ketika WC ya. Saya termasuk orang yang malas WC ya. Dan posisi sekarang juga akuarium saya ini hari apa? Hari Sabtu ya. Jadi saya bikin video ini hari Sabtu. Ini belum WC sahabat ya. Dan keadaan airnya seperti ini. Ya masih lumayan bening ya. Ini beningnya ya bening memang belum WC gitu ya sahabat ya. Sebab kalau bening sudah di WC itu pasti ada selalu butiran-butiran putih gitu ya, seperti sedikit berkabut gitu. Padahal itu air baru gitu. Mungkin sahabat yang lebih jeli bisa membedakannya. Ini kondisi air yang memang belum WC ya, bukan penambahan air baru. Bisa dilihat dari media mekanisnya pun sahabat ini sudah mulai mau banjir gitu ya. Dan di sini saya pakai tatakannya lagi untuk media mekanis itu ini pakai tatakan lagi khusus seperti ini. Ini yang talang atas, yang talang bawah saya pakai box filter seperti ini dan sekarang sudah saya upgrade box filternya dari media mekanisnya. Sebelumnya pakai biopomp, saya hilangkan, saya pakai ini sekarang pakai sea filter ya. Nah, seperti itu penampakannya sea filter. Ini cukup membantu karena saya sekarang lagi grooming ikan mas koki saya yang tank bawah dan pakai gel food ya. Kalau pakai mekanis biasa itu ada cepat kotor dan kadang bisa banjir juga gitu ya kalau di lama. Ini saya pakai sea filter walaupun ini banjir juga sama ya, lama kelamaan ini 3 hari banjir sebetulnya. Mungkin kalau pakai pelet biasa mungkin ini kuat 1 minggu ya. Karena memang seperti itulah kelebihannya. Sea filter ini kan lumayan agak rapat gitu ya. Namun itu saya gak ngebahas itu ya. Mungkin nanti lain kali ya saya bahas kelebihan pakai filter sea filter itu gimana gitu. Namun kembali lagi sahabat ya, untuk kondisi air saya seperti ini sahabat ya di akuarium. Dan treatment yang saya lakukan adalah setiap minggu itu, yaitu yang pertama kuras air WC saya WC 50% ya, 50%. Selanjutnya yang saya berikan yang pertama kali adalah Natur Booster. Nah, ini sahabat ya. Ini clay. Kalau di koi itu clay koi gitu ya. Cuma yang ini saya beli yang yang clay koi itu ya harganya 60 ribuan tapi dapat hampir 800 gram. Dapat banyak. Tapi untuk bisa beningnya lagi itu agak lama gitu ya. Hampir hampir 24 jam gitu ya kalau pakai itu ya. Tapi kalau pakai Natur Booster ini saya masukin malam jam 9 pagi udah bening gitu ya. Bahkan 4 jam 5 jam sudah bening kalau pakai ini ya. Dan harganya pun ya lumayan lah. Ini 35.000 ya dapat berapa? 250 gram. Kalau yang itu yang murah yang clay itu 800 gram dapat 60.000. Berarti hampir berapa kali lipat nih? Hampir 7 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat gitu ya. Tapi ini kelebihannya seperti itu. Saya nggak bandingin itu ya. Cuma saya pernah beli coba gitu ya. Dan hasilnya berbeda ternyata ya. Jadi yang pertama ini saya pakai Natur Booster habis WC itu ya sahabat. Dan cara pemakaiannya saya sarankan kalau mau dimasukin ke gelas ya dikocok dulu ya atau dilarutkan dulu pakai sendok. Kalau lebih mudah pakai botol aqua ya atau botol ya yang botol buat air, masukin ke situ dan hanya setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Gak disarankan langsung dimasukin ke tank akuarium langsung ya. Natur Boosternya pakai sendok masukin ke tank akuarium itu kurang maksimal menurut saya. Jadi lebih baik dilarutkan dulu baru dimasukin ke tank akuarium. Nah, itu adalah treatment saya ketika habis WC. Gak masukin bakteri starter dulu gitu ya. Nah, nanti besoknya baru saya kasih, malam besoknya saya kasih bakteri starter. Bakteri starter yang saya gunakan sekarang adalah dari Probiomed ya, Probiomed Ultra. Dan ini bagus lah, saya sudah coba ini hampir 1 bulan pakai ini, belum habis. Ini bakteri starter yang lengkap ya, saya katakan lengkap gitu ya. Kalau yang pink itu yang E4 itu belum lengkap ya, belum lengkap.
Jadi kalau disebut klan, ini klannya itu Nitrosomonasnya sudah ada, dan klan Nitrobacternya pun sudah ada gitu ya. Keluarganya sudah ngumpul di sini gitu. Itu yang saya maksud dengan lengkap gitu ya. Ditambah ada enzim dan herbalnya ya. Seperti itu, saya pakai ini sekarang ya. Kalau yang E4 mungkin sahabat sering pakai yang E4 ya. Itu hanya 2 ya kandungannya, Lactobacillus dan Saccharomyces. Menurut saya itu masih kurang lengkap sebab dia hanya mengurai amonia sampai menjadi nitrit saja. Nah, belum bisa menjadi nitrat, dan untuk menjadi nitrat itu harus pakai bakteri dari keluarga Nitrobacter. Nah, ya kalau sahabat pakai 4, saya sarankan pakai oksigenik ya. Pakai 2 itu. Dan itu jadi berapa ya harganya? Jadi harga 50 ribuan apa ya? Kalau ini udah lengkap ya, harga 60.000 apa 50.000, kalau lagi diskon 45 ribuan dapat udah lengkap gitu ya. Nah, kembali lagi sahabat ya, ini saya info tentang treatment perawatan air saya cuma 2 hal ini saja sahabat ya. WC kasih Natur Booster, selanjutnya yang terakhir Probiomed ya. Jadi maksudnya bukan yang terakhir, tapi hari berikutnya adalah pakai bakteri starter. Nah, bakteri starternya apa aja? Silakan sahabat, yang terpenting jangan disatukan gitu. Saya sarankan jangan disatukan gitu ya. Seperti itu sahabat. Jadi informasi kali ini mungkin tidak banyak, agar sahabat yang penasaran air akuarium saya biar selalu bening gitu ya. Mungkin sahabat bisa lihat video ya saya yang sebelumnya yang yang relaksasi itu ya, seperti itulah air akuarium saya ya. Beningnya seperti itu. Saya bersyukur, dan ya sekali lagi itu banyak faktor ya, bukan hanya 2 hal ini, banyak faktornya, dari media bakterinya, dari susunan mekanisnya gitu ya, dan hal-hal lainnya gitu ya. Oke sahabat, mudah-mudahan info kali ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Thank you, dadah.